Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Asmawi, kelas M2A, NPM 2010 0112 11 001. Mata kuliah pengantar makroekonomi, dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas di bab 4 tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah yang terdiri perekonomian dari perusahaan diasumsikan sektor rumah tangga, terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Persamaannya Y sama dengan C tambah 1. Baiklah, saya next. Diagram alir perekonomian dua sektor. Bisa yang pertama itu dari pasar barang dan jasa, diterima oleh RT atau produsen, terus ke pasar faktor produksi, terus ke RT konsumen, terus kembali lagi ke pasar dan jasa. Itulah alir dari perekonomian dua sektor. Baiklah, saya next lagi ya. Perekonomian dua sektor tanpa bunga. Pembayaran pendapatan uang untuk jasa faktor produksi. Itu alurnya ke sektor rumah tangga, terus ke pengeluaran pendapatan uang, masuk lagi ke sektor perumahan, perusahaan ya. Jadi itu kembali lagi ke pembayaran pendapatan uang untuk jasa faktor produksi. Jadi itulah perekonomian untuk alur perekonomian dua sektor tanpa tabungan. Saya next. Untuk perekonomian dua sektor dengan tabungan, ini akan saya jelaskan lagi ya. Sektor rumah tangga, pembayaran pendapatan uang jasa faktor produksi itu ke sektor rumah tangga, nanti diasumsikan untuk pengeluaran uang, bisa saja untuk tabungan rumah tangga, untuk investasi, baru ke sektor perusahaan. Jadi itulah perekonomian dua sektor dengan dua tabungan. Nampak ya jelas perbedaannya dengan yang tanpa tabungan. Ya, begitulah. Baiklah, saya next lagi. Aliran pendapatan perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk dikonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Jadi itu 4 aliran pendapatan perekonomian dua sektor. Saya next lagi. Hubungan konsumsi dan tabungan atau biasa disebut dengan C+. Ada 3 tabel ya. Yang pertama itu ada pendapatan disposable atau biasa yang disebut IED, pengeluaran konsumsi yang biasa disingkat dengan C, terus tabungan yang biasa disingkat dengan S. Untuk pendapatan disposable ada 0, pengeluaran konsumsinya ada 125 dan tabungannya min 125. Jadi begitulah seterusnya sampai ke bawah. Saya next lagi. Keterangan pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga ya,
Terus kecondongan mengkonsumsi atau menabung dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau biasa disebut dengan MPC. Yang kedua ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau yang biasa disebut dengan APC. Yang ketiga ada kecondongan menabung marginal atau yang biasa disebut dengan MPS. Baik, saya next lagi. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau biasa yang disebut dengan delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau biasa yang disebut dengan delta YD yang diperoleh MPC sama dengan delta C kali delta YD. Saya next lagi ya. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan di antara tingkat perbandingan konsumsi tingkat disposable income dengan YD atau dalam rumusnya APC sama dengan CYD. Contohnya ini ada contoh 1 MPC tetap dan contoh 2 MPC makin kecil. Jadi dari gambar bisa kita lihat ada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, kecondongan mengkonsumsi marginal, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Baiklah, saya next lagi ya. Kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to save atau MPS adalah perbandingan di antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan disposable atau dalam rumusnya bisa dirumuskan dengan MPS sama dengan delta S YD. Kecondongan menabung rata-rata. Average propensity to save atau APS adalah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S YD. Itu rumusnya. Ini adalah contoh perbandingan. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung. MPC plus MPS sama dengan 1. Yang kedua ada MPC plus APS sama dengan 1. Ini contoh perhitungannya. Baiklah, saya lanjut ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang sifat hubungan antara tingkat menggambarkan konsumsi rumah perekonomian dengan pendapatan ya atau pendapatan disposable. Saya next lagi. Fungsi konsumsi C sama dengan A tambah BY, C sama dengan A tambah BYD, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional. B sama dengan MPC sama dengan kecondongan mengkonsumsi marginal. C sama dengan tingkat konsumsi. Y pendapatan nasional. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan A dalam kurung tambah 1 kurang BY atau S sama dengan minus A dalam kurung positif 1 BYD, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B. Kecondongan mengkonsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Y. Pendapatan nasional. Baiklah, saya lanjut ke investasi ya. Jadi sampai sekarang kita masih banyak mendengar kata investasi. Sebenarnya investasi itu apa sih ya? Pasti masih ragu, masih bingung. Pasti sering mendengar ya. Apalagi di daerah Indonesia ini banyak yang namanya perusahaan, sudah jelas banyak yang akan berinvestasi. Baiklah, investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Ya, berarti
Investasi ini dikenal dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan investasi pengeluaran agregat. Pengeluaran atau perbelanjaan penanaman atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berarti dari pengertian tadi, investasi itu bisa diartikan sebagai penanaman modal oleh investor. Investor itu adalah orang yang berinvestasi ya. Investor itu adalah orang yang berinvestasi. Investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Nah, investasi itu bisa untuk pembelian barang modal, banyak ya, bukan hanya mesin. Bahkan bisa menjadi untuk membeli alat-alat bantu. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor pabrik. Berarti pengeluaran di sini bisa jadi untuk gaji karyawan dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Terus kita masuk ke jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Sedangkan investasi itu terdapat dari investasi bruto depresiasi. Terus faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Saya next lagi, fungsi investasi ya. Jadi investasi itu ada fungsinya. Jadi tidak hanya orang yang hanya berinvestasi ya. Investasi itu ada fungsinya. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan investasi. Saya next lagi. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, Y sama dengan C tambah 1. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Menggunakan contoh angka perbelanjaan agregat, menggunakan grafik, menggunakan cara pembuktian secara matematis. Inilah keseimbangan perekonomian negara dalam negara ya. Keseimbangan ini contohnya bisa dilihat. Ini hasilnya ya. Ini contoh grafik dari pencarian tadi. Ini ada contoh soal. Diketahui C sama dengan 40, 0,6 Y. Ditanya berapa pendapatan nasional, keseimbangan, berapa konsumsi dan saving negara tersebut. Mari kita coba menjawab ya. A. Y sama dengan C tambah 1. Y sama dengan C-nya tadi 40 dan I-nya ada 0,6 Y. Terus kita pindah ruas, Y kurang 0,6 sama dengan 40 tambah 80. 0,4 Y sama dengan 120. Berarti Y sama dengan 120 per 0,4. Jadi hasilnya 100, 300. Oke, next. Ini konsumsinya ada C tambah 0,6 Y. C sama dengan 40 tambah 0,6 sama dengan dalam kurung 300. Berarti kalau dalam kurung ini artinya dikali ya. Berarti kita kalikan terlebih dahulu 6, 0,6 kali 300. 0-nya hilang 1, komanya hilang. Berarti 6 kali 3, 18, 180. Tambah 40, berarti 220. Savingnya S sama dengan minus 40 tambah 1 kurang 0,6 Y. Minus 40 tambah 0,4 Y. 40 tambah, ya seperti tadi jalannya tetap kita
kita kalikan terlebih dahulu. 980 ya. Ini ada sebuah grafik, ada nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pengurangan dan pendapatan. Terus ada rumus ya. Ini ada contoh soal lagi. Ini ada cara lain, dan habis dari PPT yang saya tampilkan ini. Baiklah, sudah selesai sedikit penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi pendengar dan para pemirsa. Dengan ini saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.